Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama gerak buat Tuhan. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Gak ada yang duduk, gak ada yang malas-malasan, gak ada yang ngantuk. Ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Oke, udah? Yuk kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus lebih kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus lebih kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yeay, oke. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita dengar baik-baik, biar firman ini masuk dalam hati adik-adik semua. God bless you. Shalom, selamat pagi adik-adik di SD Kristen Terang Bangsa. Ketemu lagi bersama saya Kak Kris dari Life God Youth Community. Dan mari adik-adik, Kak Kris mau ajak kita semua sama-sama siapkan hati. Kita siapkan hidup kita untuk terima firman Tuhan pagi hari ini ya. Dan sebelum memulai, Kak Kris mau menanyakan sesuatu sama adik-adik nih ya. Ini ada sebuah pertanyaan, ada sebuah istilahnya kalau misalkan tiba-tiba itu Tuhan Yesus ada di depan kamu dan dia datang ke tempat kamu ya, dan dia nanyain sama adik-adik itu apa yang ingin kamu minta daripada Tuhan. Nah, kalau misalkan kira-kira seperti itu, adik-adik kira-kira mau minta apa dari Tuhan Yesus? Nah, itu pertanyaan yang pertama, dan kita mulai dulu dengan berdoa ya adik-adik ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini boleh berkumpul, kami boleh di tempat kami masing-masing juga untuk mendengarkan devotion, mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap kami, buat kami punya hati yang menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, hati yang mengerti ya apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar ada hikmat Tuhan,
pengertian yang daripada Tuhan turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pertanyaan yang tadi Kak Kris tanyakan sama adik-adik semua ya. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus ada di depan kamu mau minta apa gitu ya. Dan sebetulnya apa sih Kak Kris tentang Alkitab, Alkitab bilang apa tentang Tuhan Yesus itu? Kita mau buka sama-sama di Mazmur 145 ayat yang ke-18. Kak Kris mau bacain buat adik-adik semua. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan seperti ini. Ternyata Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lihat, ayat Alkitab ini mengatakan sebetulnya Tuhan itu dekat loh adik-adik sama kita. Ya, Tuhan itu dekat. Bahkan ada lagu yang mengatakan dia itu Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Jadi yang harus kita lakukan apa, Chris? Kalau kita pengen sesuatu, kita pengen ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang perlu kita lakukan adalah berseru. Ayat tadi dikatakan berseru kepadanya, yaitu caranya dengan berdoa. Amin ya adik-adik ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita pengen dapat sesuatu atau apapun kerinduan hati kita belajar yang namanya dengan berdoa ya. Oke. Tapi ada juga sebuah kisah yang unik yang di Alkitab, yang mana waktu itu ada seorang raja. Ya, rajanya masih muda adik-adik. Rajanya masih muda, dia menggantikan ayahnya yang meninggal dan dia belum punya pengalaman. Nah, dia itu suatu ketika dia sudah diangkat jadi raja, dia diberi bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu dia didatangi sama Tuhan adik-adik dan ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Apa aja yang kamu minta daripadaku, tak kabulin, kata Tuhan seperti itu. Adik-adik mungkin udah ada yang tahu ya siapa ya raja tersebut ya. Yes, betul banget. Ini adalah Raja Salomo, yaitu anaknya dari Raja Daud. Ya, dia itu Raja Israel, menggantikan Daud, dan Salomo itu anaknya ya. Nah, kita membaca sama-sama kisahnya. Apa sih yang dilakukan Salomo ketika Tuhan nanyain yang tadi pertanyaan Kak Kris yang awal-awal bilangnya, kamu mau minta apa aja daripada aku, pasti tak kabulin, kata Tuhan gitu. Kita buka ya 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Oke. Kak Kris berharap semua juga buka Alkitab ya, kita baca sama-sama, kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lihat, Tuhan ngasih sebuah pertanyaan, mintalah apa aja yang kamu mau gitu. Tapi adik-adik tahu nggak? Setelah Tuhan itu Salomo itu begitu ditanyain seperti itu sama Tuhan, dia itu luar biasa loh adik-adik. Dia tuh tidak meminta hal yang biasanya kan kalau orang ditanyain seperti itu ya, mintanya, Tuhan saya pengen misalkan diberkati, saya menjadi orang yang sukses, saya pengen jadi orang yang pinter, saya pengen jadi minta kekayaan misalkan, saya pengen kaya, atau saya pengen musuh saya itu dikalahkan gitu ya, musuh misalkan dalam arti saya punya permasalahan, itu semua yang mungkin orang-orang biasa akan minta sama Tuhan waktu itu. Tapi adik-adik, waktu itu Salomo ketika ditanya seperti itu, Tuhan tuh dia punya hati yang berbeda, dia punya jawaban yang berbeda juga. Mau tahu jawabannya apa adik-adik? Yuk kita sama baca bareng ya. Lanjut ya ke ayat yang ke 9. Nah, ini permintaannya Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lihat, Salomo mintanya apa cuy? Minta hikmat. Tuhan, saya tuh sekarang jadi raja, umat saya tuh banyak, umat ini kan umat yang Tuhan senang, umat yang Tuhan kasihi. Gimana caranya saya tuh bisa jadi raja yang berkenan sama Tuhan, jadi raja yang bisa memimpin umat ini dengan baik? Itu yang Salomo minta adik-adik. Dia luar biasa ya, bukan minta kekayaan, dia bukan minta apa, tapi mintanya itu. Lalu kenapa Tuhan itu memandang adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian? Karena ingat adik-adik, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Artinya Tuhan begitu sayang, begitu menspesialkan bangsa Israel. Ada hati Tuhan atas bangsa Israel. Dan ketika Salomo
meminta hal yang itu dia bisa supaya menjadi pemimpin yang baik untuk bangsa Israel, Tuhan tuh senang. Oh, berarti Salomo ini bukan sekedar mengejar harta, bukan sekedar mengejar tahta, tapi dia pengen mengembalakan umatnya, mengembalakan menjadi pemimpin yang baik buat umat kesayangan Tuhan sendiri. Ya, luar biasa adik-adik ya. Jadi sebuah permintaan yang sederhana yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang sebenarnya Tuhan mau dari hidupnya kita semua juga ya. Dan lalu apa? Setelah Salomo minta itu, ternyata Tuhan itu luar biasa. Berkat yang lainnya tuh dikasih sama Tuhan. Kita lanjut ayat yang 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Lihat adik-adik, dapat bonusnya ya. Ketika Salomo pilih yang tepat, pilih yang menyenangkan hati Tuhan, dia dapat bonus kekayaan, dapat umur panjang, dapat segala hal ya yang baik-baik yang tadi mungkin di awal gak diminta. Luar biasa adik-adik ya. Dan Kak Kris mau sharingkan pagi hari ini adalah seringkali kita tuh dapat sebuah pilihan, diperhadapkan sama beberapa pilihan ya dalam hidup. Kak Kris juga percaya kita semua masing-masing punya keinginan, punya pilihan, dan jangan sampai salah pilih adik-adik. Yang kita mau belajar sama-sama dari Salomo adalah dia memilih apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia ngerti Tuhan itu suka sama bangsa Israel, sayang sama bangsa Israel. Jadi ketika dia milih itu, apa yang disukai sama Tuhan, dia dapat semuanya. Dia dapat apa yang mungkin sebelumnya dia tidak pikirkan, dia dapatkan bonusnya juga. Hari ini kita belajar untuk memilih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan senangi. Ya, caranya gimana Kak Kris? Ya, kalian bisa mulai dari menyenangkan hati Tuhan dengan kalian memuji Tuhan, devosi dengan sungguh-sungguh, mensiapkan hati, baca Alkitab di rumah, ikut sekolah minggu, atau mungkin teman-teman yang udah mau mulai beranjak dewasa ikut komunitas seperti itu. Kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan, melakukan sesuatu dengan apa yang Tuhan senang dalam hidup kita. Amin adik-adik. Itu aja sharing dari Kak Kris, dan kita tutup dalam berdoa ya sebelum kita mulai semua aktivitas. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini boleh mendengarkan sharing. Kami boleh belajar dari Raja Salomo. Kami boleh belajar memilih yang terbaik. Kami boleh belajar memilih Tuhan di atas segalanya. Segala hal yang menyenangkan hati Tuhan itu yang akan kami pilih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami juga punya Tuhan yang hanya sejauh doa. Kami bersyukur seperti ayat yang tadi kau katakan, engkau tuh dekat dengan orang-orang yang berseru. Engkau tuh dekat dengan kami, anak-anak Tuhan yang berseru dengan setia, yang berdoa sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada di setiap langkah kami, di setiap hidup kami Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, berkati sekolah kami, online kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biar Engkau yang membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.